Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala mu'allif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji kitab Safinatun Najah. Fasal tentang hal-hal yang bukan pembatal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrodin. Ma yasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrahin wa bijarayani riqin bima baina asnanihi. Wa qad ajaza amajihi li'udrihi wa ma wasala ilal jawfi wa kana ubara tariqin wa ma wasala ilaihi wa kana gurbalatan daqiqin au dubaban ta'iran au nahwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alladzi, perkara yang la yufatiru, tidak membatalkan, mimma, dari sesuatu, yaswilu, yang sampai, ilal jawfi, kepada rongga, sab'atu afrodin, ialah 7 perkara. Ma, sesuatu, yaswilu, sampai, ilal jawfi, kepada rongga mulut, binisyanin, dengan lupa, au jalin, atau bodoh, au ikrohin, atau terpaksa, wa bijaroyani, dan ludah, riqin, yang tergelincir, bima, dengan sesuatu, baina asnanihi, di antara sela-sela gigi, waqad, dan sungguh, ajaza, lemah, amajihi, dari mencegah, li'udrihi, karena udur, wama, dan sesuatu, waswala, yang sampai, ilal jawfi, kepada rongga mulut, wakana, dan ada, ubarun, debu, wariqin, jalan, wama, dan sesuatu, waswala, sampai, ilaihi, kepadanya, wakana, dan ada, gurbalatan, ayakan, daqiqin, tepung, au dubaban, atau sejenisnya, au dubaban, burung ta'iron
lalat, au nahwahu atau umpamanya. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang perkara yang masuk ke rongga mulut tetapi tidak perlu membatalkan puasa. Benda yang masuk ke dalam perut tetapi tidak membatalkan puasa itu ada 7. Yang pertama, benda yang masuk ke dalam perut karena lupa kalau sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, benda yang masuk ke dalam perut karena bodoh atau tidak tahu. Yang ketiga, benda yang masuk ke dalam perut karena dipaksa. Termasuk dipaksa adalah seseorang menyewa orang lain agar memasukkan suatu benda ke tenggorokannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa lupa kalau dirinya sedang berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka selesaikanlah puasanya. Ia hanya diberi makan dan minum oleh Allah pada saat lupanya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan mereka berdua mensahihkan hadis barusan. Kemudian yang keempat, sisa-sisa benda yang berada di sela-sela gigi kemudian masuk ke dalam perut melalui air ludah, dan seseorang tidak mampu membuang sisa-sisa tersebut karena udzur. Berbeda apabila seseorang mampu membuang sisa-sisa benda tersebut. Oleh karena itu, jika sisa-sisa benda tersebut masuk ke dalam perut, maka puasanya menjadi batal. Sisa-sisa benda tersebut adalah seperti makanan, lendir, atau bahasa Jawanya itu riak atau kopi. Oleh karena itu, apabila seseorang minum kopi sebelum fajar, lalu masih ada sisa kopi di giginya setelah fajar, maka jika ia menelan air ludahnya yang berubah sebab sisa kopi tersebut secara sengaja dan ia sebenarnya mampu membuang sisa kopi tersebut, maka puasanya menjadi batal. Sebaliknya, jika ia tidak mampu membuangnya, maka puasanya tidak dihukumi batal. Kemudian yang kelima, yaitu benda yang masuk ke dalam perut, dan benda tersebut berupa debu jalanan, baik debu itu suci atau najis. Dan meskipun debu itu berasal dari najis mughaladah, maka puasa seseorang tidak menjadi batal sebab kemasukan debu tersebut. Adapun mengenai membasuh debu, maka apabila seseorang sengaja membuka mulutnya hingga akhirnya debu tersebut masuk, maka ia berkewajiban membasuhnya. Dan apabila ia tidak sengaja membuka mulutnya, maka ia tidak berkewajiban membasuhnya. Kemudian yang nomor 6, benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa ghorbalah atau ayaan gandum, atau lalat yang berterbangan atau nyamuk yang berterbangan. Jadi puasa seseorang tidak batal sebab kemasukan benda-benda semacam itu, dikarenakan sulitnya menghindari. Apabila lalat yang masuk ke dalam perut dapat mengakibatkan bahaya, maka seseorang mengeluarkan lalat tersebut dan puasanya batal serta ia wajib mengqodoknya. Apabila seseorang sengaja membuka mulutnya agar suatu benda bisa masuk ke dalam perut, setelah itu benda tersebut benar-benar dapat masuk tetapi tanpa kesengajaannya, maka menurut pendapat sahih puasanya dihukumi tidak batal. Itulah tadi penjelasan dari fasal tentang benda-benda yang masuk ke dalam rongga atau perut seorang yang puasa yang dihukumi tidak batal. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.